Dalam sebuah hadis, dan tidaklah suatu keluarga yang terhalang dari kasih sayang, melainkan sungguh mereka terhalang pula dari kebaikan. Hadis riwayat Tabrani, juz 2 halaman 306 nomor 2274. Pertanyaan, apakah termasuk orang yang terhalang dari kebaikan ketika saya gagal dalam membina hubungan dengan orang tua, terutama ibu kandung saya? Hubungan kami begitu kaku, tak ada yang mengira jika kami itu adalah ibu dan anak, lantaran saking jauhnya hubungan kami tersebut. Mohon tausiahnya Ustadz, karena saya mengalami keruwetan hidup. Saya masih terbelenggu oleh masa lalu saya. Saya anak yang kurang kopen, ibu saya banyak anak, dan dengan status yang tidak jelas. Saya diurus oleh orang lain saat saya belum bisa mengurus diri sendiri, sekitar umur 4 tahun. Dan singkat cerita, saya diurus oleh orang yang tidak punya kasih sayang, di lingkungan yang buruk. Saat itu saya menjadi orang yang liar, tidak betah di sana maupun di sini. Hingga akhirnya saya menikah dan punya 2 orang anak. Saya menikah dengan pilihan saya sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga kami sering mengalami cekcok. Dan karena merasa gagal dalam menempuh tujuan rumah tangga, saya menggugat cerai suami dan kembali ke rumah orang tua yang pernah mengurus saya, mencoba memperbaiki hubungan yang rusak lantaran keadaan yang tidak saya inginkan. Dalam pikiran saya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Jika saya diadopsi, tentu ada keterangan adopsi. Jika saya dititipkan, mengapa ibu saya tak pernah menjemput saya? Jika saya diminta, tentulah yang meminta akan mengurus saya dengan baik. Tetapi kenyataannya tidak. Saat ini saya hanya mendapat tempat untuk sekedar tinggal. Kurang lebih 4 bulan lalu ibu angkat saya meninggal, dan saya tidak mengikuti atau membantu dalam hal selamatan oleh keponakan almarhum saya, diminta untuk keluar dari rumah tersebut. Berhubung saya tidak punya tujuan, apalagi dengan 2 orang anak yang masih sekolah, saya minta tangguh. Selain itu dengan penghasilan yang tidak menentu dari bercocok tanam. Kurang lebih 3 bulan saya izin tidak ngaji lantaran tidak ada biaya untuk berangkat ngaji. Dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk ikut nafar hari ini. Saya mohon Ustadz berikan nasihat kepada saya agar saya bisa menjalani semua ini dengan sabar dan ikhlas. Dan saya mohon arahannya agar saya bisa kembali ngaji dan dapat mengamalkannya secara istiqomah. Ustadz, itu yang ditanyakan apa ini? Statusnya tidak jelas. Kamu ikut ibu angkat lah, ibumu sendiri ada enggak? Bapakmu sendiri masih ada apa tidak? Ya lah. Kalau ada memang hubungannya kurang baik, ya. Ya, sekarang kamu mengerti tuntunan agama, sekarang dibaiki. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Ya. Apalagi dengan ibu, dengan orang tua sendiri, ya. Wajiban anak itu, walaupun mungkin orang tuanya tidak hubungan baik dengan anaknya, mungkin orang tuanya juga tidak tahu tentang agama. Lah sekarang anaknya sudah tahu tentang agama, maka dibaiki. Kalau ayahnya ibunya memutus hubungan dengan anaknya, ya, karena tidak tahu tentang agama, Nabi kita mengatakan sil mangkotak, sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Apalagi memutusnya karena tidak tahu, ya. Nah, sehingga rumah tangga ruwet tadi, orang tuanya tidak ngurus, ya. Kamu diupaini orang itu dulu diadopsi apa diguak ngono wae, tidak tahu juga. Itulah kita makin yakin bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang itu kalau nggak mengerti tentang agama, tidak bisa menjadi orang baik. Karena Nabi mengatakan, kalau Allah menghendaki orang itu menjadi orang baik, dipahamkan tentang agama. Nah, kalau ayahmu, ibumu paham tentang agama, tidak ngupeni anak dengan baik, itu namanya
dolim. Nah, kalau kamu paham tentang agama, ya, kamu membalas orang yang tidak tahu tentang agama, dosa juga kamu. Malah harusnya karena ibu bapak tidak paham agama, kamu sudah paham tentang agama sedikit banyak, ya, didekati orang tuanya, dituntun, diajak ngerti agama, ngaji. Nanti kalau paham tentang agama, insya Allah paham tentang agama terus diamalkan, akan mengalami perubahan yang drastis dalam keluargamu yang kamu sebutkan tadi. Kalau semua dituntut dengan agama, hilang semua nanti, berubah jadi kasih sayang satu dengan yang lain, ya. Itu maka kita setelah mengkaji mengapa rumah tangga kami jadi ruwet, itu karena jauhnya dari tuntunan agama, ya. Kalau tuntunan agama diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, tidak akan ruwet. Pasti akan tercapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketentraman, mawaddah saling mencintai, warahmah saling menyayangi. Jadi keluarga itu diliputi dengan tentram, kasih sayang, saling menyintai. Mesti enak. Nah kalau itu hilang semua, ya karena tuntunan, jauh dari tuntunan agama itu. Karena yang menuntun orang bisa kasih sayang, bisa saling mencintai, baik bisa saling menghormati, itu karena agama. Maka pentingnya agama. Pentingnya agama. Kalau tidak tahu tentang agama, jangan harapkan. Ya, sudah. Walaupun mungkin dikasih harta banyak, kalau ngerti agama itu pun tidak membawa ketentraman. Yang menentramkan hati itu bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, tapi Allah mengatakan apa? Ya, apa yang menjalankan hati itu apa? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan banyak kamu mengingat dekat pada Allah, hatimu tentram. Nah, untuk banyak mengingat dan dekat pada Allah, paham agama. Kalau nggak paham, Allah itu siapa nggak tahu kok, suruh dekat. Bagaimana mendekat pada Allah itu siapa, di mana, nggak ngerti kok. Tapi kalau orang banyak dekat pada Allah, segala urusan kita usaha maksimal. Setelah itu tawakal ala Allah. Allah berjanji, wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang berhidupnya itu bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjadi penanggungnya. Nah, ya, itu maka perbaiki. Sekarang kamu sudah tahu ngaji, yang perbaiki. Hasil ngaji ini sedikit banyak yang sudah dipahami, diamalkan dalam kehidupan. Berangsur-angsur insya Allah perubahan hidupnya akan ada perubahan yang positif, yang baik. Ya, tidak usah menyesal. Ya, tidak usah menyesal. Apalagi kamu tadi ibumu anaknya banyak, terus kamu tidak kopen, ya kasihan toh. Bukan kasihan kepada kamu, kasihan yang punya anak banyak juga tidak bisa ngopeni. Ya, ya alhamdulillah walaupun ibumu kasananya tidak ngopeni kamu bisa menjadi gede sampai punya anak juga. Ya, udah terus ibumu tidak tanggung jawab. Ya. Andai kata tidak tanggung jawab, mungkin ketika kamu belum lahir wis dibrojol ke. Ya, sama lahir itu mengandung anaknya, mengandung ibu yang tanya tadi. 9 bulan itu dikira penak, teko ibu-ibu saya tahu hamil. 9 bulan ini kepenak apa rekoso? Ibu-ibu yang pernah hamil kan tidak tanya bapak. Ya, Mbak. Hamil 9 bulan wis ora penak. Katanya begitu. Mbuh tenan mbuh ora ya. Ana ora penak nyatane kok tuman. Iya ta? Ya. Nek ora iso hamil malah bingung. Kepengin, tadi kepengin ora penak ta? Yang hamil tuh kalau mau besar tuh tidur tertelentang ya tidak penak, miring ya wes katanya ora enak tok. Itu dah. Nah maka
Allah mengingatkan anak supaya berbakti pada orang tua itu ibunya untuk contoh. Ya, supaya anak berbakti pada orang tua terutama ditunjukkan rekosone ibune. Ibumu yang mengandung kamu 9 bulan, menyusui kamu 2 tahun yang sempurna. Jadi kandung 9 bulan penuh susah payah, wahnan ala wahnin gitu. Kemudian setelah anaknya lahir apa dikira penak? Tidak. Ya, tidak. Nah, lahir dah 2 tahun menyusui. Ya. Samping itu tidur tidak nyenyak. Sedangnya nyenyak tidur, anaknya nangis harus diopeni, disusui, ya. Anaknya kencing, berak dan harus dibersihkan, ya. Tidak dibiarkan, enggak. Sakit diobatkan, itulah kasih sayang ibu pada anaknya. Ya, maka itulah kalau sekarang ya sudah menjadi dewasa punya anak, perkara sekarang gagal nikah, tidak punya suami, ya sudah disyukuri. Ya, tidak punya suami tapi sekarang sudah ngerti agama. Diupeni anak itu sebaik-baiknya supaya nanti anak itu besar menjadi anak yang soleh atau solehah, berbakti kepada orang tuanya. Nah, gitu kan? Nah, kalau sekarang orang tuanya masih ada, berusaha dihubungi, disambung dengan baik. Ya, diajak ngaji, dituntun untuk merubah ya, keadaan hidup. Merubah keadaan hidup. Nanti kalau dengan tuntunan agama hidupnya akan jadi tentram.